Dari Presiden Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Malaka, Profesor Dr. S. Salahuddin Suyono. Kepada Bapak kami persilakan. Nada pengurusi majlis yang dihormati Dr. Riza Akbar selaku Ketua Yayasan IITF Dumai merangkap Sekretaris Jeneral PIPSM, yang dihormati Dr. Azrai Akbar Rektor PITF Dumai, seterusnya yang dihormati Bapak Agus pada Seksi Lalu Lintas Migrasi Kelas 1 Kota Dumai, yang berbahagia Bapak Irwan Sani, Ibu Widyayani, Bapak Dawami, serta rekan-rekan yang hadir, para penasihat dan juga wakil Akademi Pengajian Islam Contemporary SIS UiTM Melaka yang sempat bersama-sama dengan Majlis Pelepasan KKN PPL pada pagi yang barakah ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rakamkan, dan terima kasih kepada seluruh barisan rakan-rakan yang sama-sama menjayakan KKN dan PPL yang telah dirancang selama ini. Saya bagi mewakili PIPSM selaku Presiden Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka meraihkan keterlibatan mahasiswa-mahasiswi dalam rangka mengerjakan KKN dan juga PPL bagi menunjukkan betapa kolaborasi itu sangat penting dan sangat diperlukan dalam dunia moden pada hari ini. Dan kami di ASIS, khususnya Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Melaka, sangat-sangat berbesar hati dengan kerjasama yang sangat baik dan bagus ini. Bapak Ibu yang hadir, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, kalau tadi Bapak Dr. Riza dah menyebut tentang akan ada wujudnya satu skop pengajian ataupun penelitian tentang astronomi, dan untuk pengetahuan hadirin, Bapak Ibu yang hadir, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, alhamdulillah saya telah sempat bertemu dengan rekan-rekan yang memiliki kepakaran khususnya dalam bidang cakrawala ini, dan mereka sangat berbesar hati untuk membantu IITF Dumai dalam rangka mewujudkan apa yang disebut sebagai astronomi Islam, insyaAllah. Dan janji ini akan saya bantu Dr. Riza serta tim rekan-rekan dari IITF Dumai untuk menjayakan hasil yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat murni ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mewakili Melaka juga, terima kasih kepada Pak Rizal yang sudi memilih UiTM Melaka ini untuk rakan kolaborasi. Dan insyaAllah pada hari Jumaat yang akan datang nanti kita akan bertemu muka, bertatap wajah di UiTM Kampus Bandaraya untuk diadakan seminar dan sebagainya. Jadi bagi pihak PIPSM, insyaAllah jaringan yang sangat baik, jaringan yang sangat bagus, terutama dalam bidang keilmuan dalam rantau di Selat Melaka ini sangat-sangat diharapkan mampu menghasilkan bentuk-bentuk penulisan, riset, kerjasama, penelitian dan sebagainya yang boleh meninggikan lagi martabat keilmuan Selat Melaka yang kita cintai ini, insyaAllah. Jadi sekadar ini kata-kata aluan dari saya selaku Presiden PIPSM. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizal dan seluruh tim pengusaha kepada menjayakan KKN dan juga PPL pada kali ini. Semoga usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukuah dari saya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, kepada Bapak Agus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Bapak Ketua P2NB Pak Bupati Dumai, Bapak Haji Riza Akbar. Yang saya hormati Bapak Rektor, kemudian yang saya hormati Pak Iwan Dumai Posbay. Kemudian yang saya hormati Bapak yang hadir di kesempatan ini, dan yang saya hormati para dosen, guru besar di
IAIN nanti di IAIN Tafakur Fiddin. Sedang yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang dalam sesaat lagi mungkin akan melaksanakan PPL, kemudian kalau dulu KKN, kuliah kerja nyata. Mungkin pertama dan yang paling utama saya mengucapkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah diberikan kesehatan. Mohon izin Bapak, saya juga masih baru dan ada diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka kepada sivitas akademika, kemudian kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir di gedung aula ini. Kemudian selawat dan salam untuk kita panjatkan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Rektor dan para dosen serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang hadir, tadi saya juga disampaikan memberikan sambutan kepala kantor. Mohon izin memperkenalkan diri, saya kasih lalu lintas keimigrasian karena tadi disampaikan nanti ada PKL ke luar negeri. Jadi ada maksudnya ada Jakarta di luar negeri, artinya akan berhubungan sedikit banyaknya berhubungan dengan keimigrasian. Nah, kemudian Pak Kepala Kantor tidak bisa hadir dan diwakili oleh saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait keimigrasian. Jadi perlu kami sampaikan, mungkin tak banyak, bahwa untuk kita keluar negeri itu memang identitas diri itu dia akan digantikan dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu paspor. Nah, kalau seandainya nanti sampai di, mungkin sudah ada yang pernah keluar negeri dan ada juga yang belum, sampai keluar negeri itu yang ditanya bukan where is your ID, bukan ditanya yang mana ID misalnya KTP itu, enggak, yang ditanya paspor. Jadi dalam undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 itu untuk masuk setiap orang, itu setiap orang, bagi WNA, WNI juga termasuk di situ, masuk dan keluar atau keluar wilayah Indonesia harus melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Nanti rekan-rekan semua akan mengetahui tempat pemeriksaan keimigrasian itu imigrasi di TPI. Kalau seandainya ini nanti lewat di sini ada kapal feri yang reguler, nanti pemeriksaan dari imigrasi itu akan diberikan tanda peneraan cap untuk keluar. Kemudian juga nanti di luar negeri juga akan, di Malaka juga akan diberikan peneraan cap untuk masuk. Jadi yang akan diminta adalah dokumen keimigrasiannya, DPRI. Nah, itu juga ada batasan limitan waktu untuk stay di sana. Nah, kalau seandainya Jakarta tadi sampaikan bahwa ini sudah tidak menggunakan visa karena kita ke Malaka, ke Malaysia, jadi tidak menggunakan visa. Tapi limitnya tidak lebih dari 30 hari. Kalau seandainya lebih dari 30 hari, maka dia akan dikenakan namanya overstay. Nah, ketika kena overstay, di sana akan kena hukum keimigrasian yang di sana. Nah, kemudian juga pesan kami yang disampaikan oleh Kepala Kantor, karena ini nanti kukerta di luar negeri, ini saya sangat appreciate Pak. Jadi terkejut saya, luar biasa ya bisa kukerta di luar negeri kan gitu. Jadi saya sudah berbincang-bincang, ternyata ini program yang sangat luar biasa. Jadi berpesan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk jangan menyia-nyiakan kukerta yang di luar negeri nantinya, untuk bisa mengambil ilmu-ilmu yang ada di sana dan kita diterapkan, karena akan berbeda dengan yang di lokal mungkin Pak ya. Nah, bukan berarti juga di sini juga ada kukerta yang di lokal sendiri, di Indonesia sendiri. Sama, inilah waktunya kita untuk mengimplementasikan apa yang kita ada, yang kita dapatkan kepada masyarakat. Karena kita udah di tengah-tengah
masyarakat gitu. Jadi kalau saya teringat waktu jadi mahasiswa Pak, ketika Bukerta itu kayak kebetulan dari Jambi, Bukertanya di desa Kedemangan. Saya teringat banget seperti itu karena masyarakat itu taunya apapun bentuknya, kegiatan apapun udah mahasiswa. Karena mahasiswa itu taunya awal atau mau katanya. Mahasiswa itu tahu segala-galanya kalau pasti. Nah, jadi kita udah harus siap. Apapun bentuknya kita udah harus siap seperti itu. Dan banyak ilmu yang kita dapat nantinya ketika seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami cuma pesan karena berkaitan tentang keimigrasian untuk dokumen perjalanan Republik Indonesia, paspor yang telah rekan-rekan mahasiswa pegang saat ini untuk dijaga ketika di luar negeri. Jangan sampai hilang. Ketika hilang, kita tidak bisa pulang. Maka kita akan berurusan dengan KBRI sana untuk membuat SPMP namanya, surat perjalanan laksana paspor. Makanya DPRI nanti paspor itu harus dijaga, benar-benar dijaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer Dumai Pos, yakni Bapak Edwan Sani SEMM, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datang pertama ke Dumai langsung jadi pula sambutan. Terima kasih kepada Pak Rektor, Bang Ijal, senior kami, Pak Agus, Pak Dirut. Ini saya karena di depan mahasiswa nih Pak agak grogi, karena mahasiswa itu pergerakan biasanya seperti itu. Saya mungkin tidak berpanjang lebar karena kami di Dumai Pos tetap fokus untuk memperhatikan tentang pendidikan Pak. Mungkin semalam diskusi sama Pak Dawam, karena Pak Dawam ini ada senior saya di Riau Pos. Saya di Riau Pos, sebab itu saya ditugaskan di sini. Satu lagi untuk rekan-rekan, adik-adik semua yang KKN, tentu kata Pak Agus tadi, kalau kita KKN pasti kalau mahasiswa itu serba tahu, betul kata Pak Agus. Jadi kalau kita KKN memang harus siap mental. Jadi semua bisa olahraga, bisa jadi ustaz, bisa, pokoknya semua bisa. Pokok masyarakat tak peduli ya. Pokoknya jadi panitia apapun disuruhnya kita, begitulah. Apalagi 17-an dekat lagi. Mungkin pesannya seperti itu aja, siap mental. Lalu itu satu lagi, kita kan zaman teknologi tinggi seperti sekarang ini, semua informasi bisa. Yang paling penting itu ya siap mental, sehingga kita bisa komunikasi baik dengan masyarakat yang ada baik di Malaysia maupun di sini. Satu lagi, KKN ini juga promosi untuk kampus kita gitu. Kalau kampus kita, kalau kita baik saat KKN, mungkin masyarakat akan mengenal dan mungkin mereka akan, seandainya ada anak mereka, membayarkan di sini. Jadi kesan itu sangat diperlukan, sehingga kita berilah yang terbaik saat KKN. Kalau kita, karena KKN ini juga pengabdi untuk mengaplikasikan ilmu kita saat kuliah. Rasanya tak bisa berpanjang-panjang nih meja Pak Azrain, karena agak grogi nih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.